Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, KB Al-Kindi, TKA Al-Farabi, dan TKB Al-Biruni. Kali ini Miss Putri akan melanjutkan kisah Nabi dalam pekan Idul Adha. Kisah Nabi yang kedua adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Masih dari buku 25 Nabi dan Rasul, ditulis oleh Ririn Astuti-Ningrum dan ilustrator Yul C. Selamat menyimak teman-teman. Anak soli dan solihah, sebelum memulai kegiatan baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nabi Ismail alaihi salam adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam dari istri yang bernama Hajar. Nabi Ismail alaihissalam lahir di Kan'an, Palestina. Kelahiran Nabi Ismail membawa kebahagiaan yang besar karena sudah lama Nabi Ibrahim dan istrinya merindukan kehadiran seorang anak. Setelah kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar berhijrah. Bersama Nabi Ismail yang masih bayi, mereka meninggalkan Palestina. Mereka tiba di sebuah padang pasir yang tandus. Di sekeliling mereka hanya terdapat hamparan pasir dan perbukitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Bunda Hajar dan Nabi Ismail di tempat itu. Bunda Hajar merasa sedih. Ia merasa khawatir berada di tempat itu hanya bersama Nabi Ismail. "Kepada siapakah engkau menitipkan kami?" tanya Bunda Hajar. Bunda Hajar mengulang pertanyaannya hingga beberapa kali. Namun Nabi Ibrahim tidak menjawab. "Apakah ini perintah dari Allah?" tanya Bunda Hajar. "Iya, ini perintah Allah," jawab Nabi Ibrahim. "Jika demikian, pergilah. Allah pasti akan menjaga kami," ujar Bunda Hajar. Ia yakin jika Allah yang memerintahkan, maka Allah pula yang akan menjaganya. Nabi Ibrahim sebenarnya juga merasa sedih karena meninggalkan anak dan istrinya. Namun ia harus melaksanakan perintah Allah. Ia kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Bunda Hajar hanya membawa perbekalan secukupnya. Ketika air telah habis, Nabi Ismail mulai menangis. Bunda Hajar kebingungan. Sudah tidak ada setetes air pun di kantong airnya. Wah, bagaimana ini? Tangisan Nabi Ismail semakin kencang. Bunda Hajar segera bangkit untuk mencari air. Ia melihat ada genangan air di Bukit Safa. Ia segera berlari ke sana. Ternyata yang ia lihat hanya fata morgana. Tidak ada air di sana. Dari Bukit Safa, Bunda Hajar melihat ada genangan air di Bukit Marwa. Ia pun segera berlari ke sana. Lagi-lagi, ia tidak menemukan air. Bahkan Bunda Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwa hingga 7 kali. Bunda Hajar kemudian menghampiri Nabi Ismail yang masih menangis.
Nabi Ismail terus menangis sambil mengentak-entakkan kakinya ke tanah berpasir. Tiba-tiba terjadilah mukjizat. Atas izin Allah, bekas entakan kaki Nabi Ismail memancarkan air. "Zam-zam, berkumpullah," kata Bunda Hajar sambil berusaha mengumpulkan air dengan kedua telapak tangannya. Bunda Hajar lalu memberi minum Nabi Ismail. Ia juga minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Mata air Zam-zam terus memancarkan air. Daerah yang tadinya tandus mulai subur. Burung-burung mulai berdatangan untuk minum dan tinggal di tempat itu. Kabilah-kabilah dagang juga singgah di tempat itu untuk beristirahat. Beberapa dari mereka menetap di sana, sehingga Bunda Hajar tidak lagi sendirian. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Perintah itu ia terima melalui mimpi. Nabi Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail malah berkata, "Ayah, lakukanlah perintah itu. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar." Pada hari yang ditentukan, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail menuju suatu tempat. Nabi Ibrahim sebenarnya juga merasa sedih harus menyembelih putra kesayangannya. Namun, ketika Nabi Ibrahim mengayunkan parangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti tubuh Nabi Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Alangkah gembiranya hati Nabi Ibrahim. Ia memeluk Nabi Ismail dengan penuh keharuan. Peristiwa itulah yang mengawali adanya perintah berkurban bagi kaum muslimin di hari raya Idul Adha. Pada waktu yang lain, Nabi Ibrahim menerima perintah untuk membangun Ka'bah. Ia mendatangi Nabi Ismail untuk meminta bantuannya. Saat susunan batu Ka'bah semakin tinggi, Nabi Ibrahim mengambil sebuah batu sebagai pijakan. Batu tempat berpijak Nabi Ibrahim hingga sekarang masih ada di sekitar Ka'bah. Disebut dengan Maqam Ibrahim. Nabi Ismail kemudian berdakwah di Mekah hingga ia wafat. Nah teman-teman, demikian tadi kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Beliau adalah anak yang patuh kepada Allah. Semoga dan teman-teman juga termasuk anak-anak yang patuh pada Allah dan berbakti kepada orang tua ya. Sampai di sini dulu kisah dari Miss Putri. Insya Allah kita ketemu lagi di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.